Selamat datang di channel Roman Kehidupan, channel yang menceritakan novel dengan judul Kaya Dalam Semalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 631. Membelah menjadi 18 bagian. Pria muda yang terlihat galak itu adalah Yuzuka Azaki, penguasa rumah sakit terlarang, sedangkan wanita berpakaian kuning itu adalah Xiang Yayue, nona kelima dari keluarga Xiang. Ketika melihat pria yang memiliki bekas luka itu dan lainnya terluka parah, Xiang Yayue mengucapkan sepatah kata pun, bahkan ekspresi di wajahnya juga tidak berubah. Dia masih minum dengan tenang, seolah-olah orang yang terluka bukan bawahannya. "Nona, kami telah diserang oleh seorang bajingan," pria yang memiliki bekas luka itu menggerakkan sudut mulutnya dan berkata, "Dia tidak hanya melukai kami saja, tetapi juga merebut wanita itu pergi, apalagi dia juga meninggalkan nomor kamarnya untuk Nona dan berkata bahwa bunuhlah dia jika mampu." Dia menceritakan kronologinya secara singkat, tentu saja dia mengabaikan yang penting dan juga bercerita bahwa Qin Lang melakukan serangan secara diam-diam, demi meninggalkan sedikit muka untuk dirinya sendiri. Tuan Tianzong juga dibawa pergi oleh mereka, punggungnya juga sudah patah. Pada akhirnya, dia melontarkan satu kalimat dengan susah payah, "Nona Xiang, anak itu terlalu arogan." Setelah mendengar kata-kata ini, para pengawal yang berdiri di sekitar kamar semua terkejut. Mereka sama sekali tidak bisa membayangkan bahwa pria mana yang berani menyerang orang-orang dari keluarga Xiang seperti ini, apalagi juga memukuli Tianzong, tamu terhormat dari keluarga Xiang sampai cacat. Tamatlah sudah anak itu, bahkan keluarganya dan kekuatan di belakangnya juga tamatlah sudah. Setelah mendengar kata-kata dari pria itu, Yuzuka sedikit menyipitkan matanya. "Apakah kamu sudah memberitahu nama kami padanya?" "Sudah." Pria yang memiliki bekas luka itu mengangguk, "Aku sudah bilang bahwa kami adalah orang dari keluarga Xiang dan Tuan Tianzong adalah orang dari rumah sakit terlarang, tetapi dia sama sekali tidak peduli." Kesan marah melintas di mata Yuzuka, tetapi kesan itu segera menghilang tanpa jejak. Dia tidak sabar untuk bergegas dan menginjak-injak Qin Lang sampai mati, tetapi dia tahu bahwa dia tidak perlu melakukannya secara pribadi. Jika dibandingkan dengan kemarahannya, Xiang Yayue jauh lebih marah. Lagi pula, Tianzong adalah tamunya, sedangkan dia sebagai tuan rumah sudah kehilangan muka karena tidak melindungi tamu dengan baik. Oleh karena itu, Yuzuka hanya tersenyum dan berkata, sedikit menarik, "Tetapi itu juga normal, rumah sakit terlarang dan keluarga Xiang telah mengalami sedikit halangan belakangan ini, tidak heran jika diremehkan oleh orang-orang yang tak berguna." Yuzuka tampaknya berkompromi, tetapi semua orang tahu bahwa dia sedang merangsang Xiang Yayue. Xiang Yayue melirik Yuzuka dan tahu apa yang dia pikirkan, hanya saja dia tidak marah, bahkan postur tubuhnya yang sedang minum juga tidak berubah. Dia minum anggur merah sampai habis tanpa tergesa-gesa. Kemudian dia melihat ke arah pria yang memiliki bekas luka itu dan berkata, "Keluarga Xiang dan rumah sakit terlarang memiliki latar belakang yang begitu dalam. Beraninya pria itu menantang kita, bukan?" Senyumannya tiba-tiba menjadi manis. Sepertinya ada orang yang merasa dirinya sendiri panjang umur. Ketika pria yang memiliki bekas luka itu berpikir tentang penampilan Qin Lang yang meremehkan rumah sakit terlarang dan keluarga Xiang, dia mengingatkannya, "Nona, diperkirakan bahwa orang itu juga memiliki sedikit latar belakang." Latar belakang. Sepatu hak tinggi Xiang Yayue sedikit diangkat dan tatapannya menunjukkan kesan menghina. Seberapa hebat latar belakangnya? Apakah dia bisa melampaui keluarga Xiang kita? Xiang Yayue masih marah. Orang kaya bahkan jauh lebih baik daripada orang biasa setelah mengalami kerugian. Meskipun keluarga Xiang mengalami banyak kerugian belakangan ini, tetapi siapa lagi yang berani bersikap lancang jika itu bukan Qin Lang? Selain itu, Xiang Yayue telah menempatkan dirinya sendiri di rumah sakit terlarang belakangan ini. Rumah sakit terlarang adalah organisasi internasional dan kebangkitan keluarga Xiang di masa depan sudah mendekat. Plak. Dia membuat sebuah isyarat tangan,
seorang pria botak segera melangkah maju, lalu mengulurkan lengannya yang seperti batang besi dan membuka telapak tangan kanannya. Xiang Yayue mengeluarkan lipstik dan menulis nama Xiang Yayue-nya di telapak tangan pria itu. Setelah itu, dia melemparkan lipstiknya dan mengeluarkan perintah seperti, "Permaisuri, pergi sana, bawa sidik jariku ini dan carilah orang itu. Minta dia patahkan tangannya yang memukul orang, lalu bawalah wanita yang disukai oleh Tuan Muda Yuzuka ke sini untuk mengakui kesalahannya. Beritahu dia, aku hanya memberinya kesempatan sekali untuk hidup." Nama dari pria botak itu adalah Ye Lang. Dia mahir dalam menembak dan keterampilannya hampir sempurna. Dia biasanya tidak bertindak, tetapi ketika dia bertindak, itu bagaikan angin puyuh yang menggulung awan. Dia pernah mendapatkan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam tim menembak internasional, tetapi karena rasa terima kasihnya kepada Xiang Yayue, dia selalu tinggal di sisik Xiang Yayue. Dia dan Ma Hou telah memberi banyak kontribusi kepada Xiang Yayue dan juga mendapatkan posisi di keluarga Xiang untuk Xiang Yayue. Selama bertahun-tahun ini, itu tidak hanya meningkatkan status Ye Lang saja, tetapi juga membuatnya merasa bahwa dirinya sendiri adalah orang yang tak terkalahkan di seluruh dunia. Jika seekor anjing disanjung oleh banyak orang, dia juga akan menganggap dirinya sendiri sebagai serigala. Oleh karena itu, setelah mendapatkan sidik jari Xiang Yayue, jiwa Ye Lang langsung menjadi bersemangat. Dia mengambil kacamata hitam dan mengenakan pakaian yang keren. Kemudian dia membawa belasan pengawal untuk keluar. Beberapa teman wanitanya juga ikut menyaksikan pertunjukan. Beberapa tamu dan satpam di sepanjang jalan tidak sempat untuk menghindarnya dan ditendang oleh Ye Lang tanpa basa-basi, seolah-olah seperti pengawal kekaisaran yang menggeledah rumah. Bang Ye Lang segera datang ke depan pintu kamar 104. Dia menamparkan seorang pelayan yang mengantarkan anggur dan kemudian menendangnya. Pintu kamar ditendang sampai terbuka dengan suara yang keras. Belasan orang datang sambil membawa niat membunuh yang kuat. Ye Lang juga berjalan dengan cepat sambil melangkah masuk ke dalam kamar. Kemudian dia berkata sambil menyeringai, "Sobat, keluarlah, kamu sudah terlibat dalam masalah." Ketika Ye Lang berjalan ke paling depan, penglihatannya segera menjadi jelas. Dia melihat bahwa Qin Lang sedang minum anggur dengan santai, sedangkan Tian Zong terbaring di tanah seperti anjing mati. Qin Lang mendongak dan menatap Ye Lang. Kemudian dia bertanya, "Orang dari keluarga Xiang bukan?" "Sobat, kamu tahu bahwa kami adalah orang keluarga Xiang, tetapi kamu masih bersikap sombong. Tampaknya latar belakangmu juga tidak kecil." Ye Lang tertawa konyol. "Laporlah namamu, biarkanlah aku mendengarnya dan melihat apakah itu bisa membuatku takut atau tidak." Belasan temannya juga tertawa. Mereka jelas tidak berpikir bahwa Qin Lang bisa menekan keluarga Xiang. Qin Lang berkata dengan santai, "Tak terduga bahwa kamu adalah orang keluarga Xiang. Tampaknya kalian benar-benar anjing dari rumah sakit terlarang. Brengsek, apakah keluarga Xiang bisa difitnah olehmu?" Ekspresi di wajah Ye Lang menjadi dingin. "Percaya atau tidak bahwa aku akan membelahmu menjadi 18 bagian untuk menyuap anjing." Dia tidak suka mendengar orang menyebut Xiang Yayue sebagai anjing. Ekspresi di wajah Qin Lang tidak berubah. "Jangan bicara omong kosong lagi, katakanlah, apa yang kalian inginkan." "Sobat, ini adalah sidik jari dari Nona Xiang. Patahkanlah tanganmu sendiri dan bawalah wanita yang disukai oleh Tuan Muda Yuzuka. Nona Xiang akan mengampunimu." Ye Lang menyeringai, "Jika kamu berani mengucapkan kata tidak, kamu tidak hanya akan mati di sini saja, tetapi keluargamu dan kekuatanmu di belakang akan jatuh sial." Ye Lang mengira bahwa Qin Lang memiliki latar belakang yang sedikit hebat. Setelah itu, dia mengangkat tangan kanannya dan 3 kata, "Xiang Yayue," yang ditulis dengan lipstik terlihat sangat mempesona di bawah cahaya lampu. Lebih dari belasan temannya menantikan Qin Lang menjadi sangat ketakutan. Harus tahu bahwa 3 kata, "Xiang Yayue," ini sangat terkemuka di Yanjing. Setelah beberapa kali insiden yang tak terkendali, Xiang Yayue menghentikannya dengan sebuah sidik jari. Ketika Qin Lang melihatnya, dia harus berlutut dan mengakui kesalahannya, bukan
Hanya saja yang membuat mereka terkejut adalah Qin Lang tidak memiliki reaksi apapun, dia hanya bersandar di atas sofa dan berkata, "Tidak jelas, kemarilah, aku akan melihatnya dulu." Ye Lang tersenyum marah, melihat. "Apakah kamu pikir bahwa aku akan mendengar kata-katamu dan maju untuk membiarkanmu melihatnya? Kamu kira siapakah dirimu? Benar-benar tidak takut mati bukan?" Belasan temannya juga tertawa konyol. Qin Lang menggelengkan kepalanya, "Kamu tidak perlu berjalan kemari." Ye Lang menyipitkan matanya, "Apa maksudmu?" Bab 632. Melamun. View. Hanya melihat sosok bayangan Qin Lang tiba-tiba melintas dan kedua tangannya terkepal bersama, ekspresi di wajah Ye Lang berubah drastis. Dia tanpa sadar ingin menyentuh pistolnya, tetapi dia menemukan bahwa pergelangan tangannya menjadi dingin dan kemudian rasa sakit yang tajam terasa di kepalanya. Dia tidak tahan untuk menjerit, lalu terhuyung mundur 3 atau 4 langkah, menundukkan kepalanya dan melihat ke tangan kanannya. Dia hanya melihat bahwa seluruh pergelangan tangannya sudah patah dan telapak tangan kanannya menghilang. Kamu. Ye Lang menghela nafas dengan kesakitan, sambil menatap Qin Lang dengan marah, hanya melihat ada anak muda berpakaian putih di samping Qin Lang. Seluruh tubuhnya terkesan dingin dan tanpa ekspresi, sambil membawa sebuah telapak tangan kanan di tangannya, dia meletakkan telapak tangan kanan yang berdarah itu di depan Qin Lang. Itu adalah tangan Ye Lang. Ekspresi dari wajah belasan temannya berubah drastis setelah melihat kondisi ini. Mereka tidak menyangka bahwa beraninya Qin Lang bertindak seperti ini, bahkan juga tidak menyangka bahwa ada master yang melindungi Qin Lang di sisinya. Beberapa wanita yang datang untuk menyaksikan pertunjukan itu juga berseru sambil mundur. "Xiang Yayue." Qin Lang melirik tangannya yang terputus, kemudian dia tersenyum tipis. Tulisannya bagus, hanya saja ekornya terlihat sedikit tergesa-gesa. "Baiklah, aku sudah melihat sidik jarinya. Kembalilah dan beritahu Xiang Yayue, sidik jari ini tidak akan bisa menggerakkanku." Qin Lang mengambil belatinya dengan pelan, lalu dia melemparkannya dan langsung mengenai di hidung Ye Lang. Terasa lagi rasa sakit yang tajam. Ye Lang mendengus, lalu dia menutupi hidungnya dan melangkah mundur beberapa langkah ke belakang. Dia sangat marah, tetapi dia masih berteriak, "Kamu begitu meremehkan keluarga Xiang, siapakah kamu?" Qin Lang berkata dengan tenang, "Aku seorang dokter dan juga seorang pria yang pemberani. Bajingan, aku tidak peduli siapakah kamu, jika kamu berani melukaiku, aku akan membunuhmu malam ini." Ye Lang sudah tidak tahan lagi, kemudian dia meraung pada pengawal di sampingnya, "Saudaraku sekalian, bunuh dia sekarang." Diikuti dengan perintahnya, belasan pengawal dari keluarga Xiang mengeluarkan senjata mereka dan bergegas menuju Qin Lang dengan niat membunuh yang kuat. Qin Lang mengepalkan kedua tangannya, lalu dia tiba-tiba melambai dan mengayunkan energi sejatinya. Lebih dari belasan pengawal keluarga Xiang semua terbang. Dada mereka memercikkan darah dan jatuh ke tanah. Mereka tidak mati, tetapi lukanya telah mengenai jantung mereka, yang membuat mereka tidak bisa bertarung lagi. Siu. Ye Lang sudah tidak bisa tenang lagi, kemudian dia menggunakan tangan kirinya untuk menyentuh pistolnya. Cahaya listrik melintas lagi dan muncul kilat di antara jari-jari tangan Qin Lang. Ye Lang berteriak, darah merah yang cerah menetes di pedang itu dan terlihat sangat mengejutkan di bawah cahaya lampu. Ye Lang tidak tahan untuk menjerit lagi. Dia ingin berjuang, tetapi rasa sakit di tulang belikatnya membuatnya tidak berani untuk bergerak. Dia hanya bisa menatap Qin Lang dan meraung, "Sobat, beraninya kamu melukai kami." Dia sangat marah. "Aku adalah orang dari Nona Xiang, apakah kamu bisa menanggung konsekuensi ini?" "Bukannya ini adalah omong kosong." Qin Lang bangkit dan berjalan ke depan Ye Lang. "Aku telah melukai begitu banyak orang, apakah kamu masih ingin menggunakan nada bicara yang seperti ini? Aku sudah berada di Yanjing selama bertahun-tahun, kamu adalah orang pertama yang berani melukaiku." Ye Lang mengertakkan giginya dan menjawab, "Bunuhlah aku jika kamu mampu atau tidak kamu tunggu saja untuk mati." Plak. Qin Lang menamparnya dan membuat gigi Ye Lang menjadi hancur. "Banyak sekali omong kosongmu.
Hubungi Xiang Yayue dan beritahu dia bahwa sidik jari ini tidak cukup untuk menggerakkanku. Aku akan meninggalkanmu dan Tian. Zong, dia mengambil sebuah ponsel di tanah dan melemparkannya ke depan Ye Lang. Kelopak mata Ye Lang berkedut dan ingin lebih keras lagi, tetapi di bawah pedang yang tajam, dia akhirnya membuat kompromi. Dia menelepon Xiang Yayue, panggilan itu segera terhubung dan kemudian terdengar suara seorang wanita, Ye Lang, apakah kamu masih tidak membawanya kembali? Ye Lang berkata dengan susah payah. Nona, aku sudah kalah. Ujung panggilan sana awalnya terdiam, tetapi kemudian terdengar suara yang dingin, bersihkan tempat. 10 menit kemudian, seluruh orang di bar diusir keluar, kemudian, sejumlah besar pengawal berpakaian hitam muncul di pintu kamar 104. Mereka berpisah di kedua sisi dan tidak bergegas masuk ke dalam, tetapi mereka mengawasi pintu kamar dengan ketat. Tak lama kemudian, terdengar suara sepatu hak tinggi yang tidak tergesa-gesa, tetapi membuat niat membunuh yang kuat. Krek, ketika Qin Lang mengambil kacamata Ye Lang untuk mengenakannya, pintu kamar itu juga telah didorong terbuka, aroma yang wangi mengalir masuk ke dalam. Segera setelah itu, Xiang Yayue dan Yuzuka muncul dan membawa gelas anggur. Sambil masuk ke dalam kamar dengan santai, mereka berdua diikuti oleh banyak orang Tokyo dan master dari keluarga Xiang. Kegelapan ini membuat suasana di kamar menjadi sangat tertekan dan tercekik. Mereka pertama-tama melihat belasan orang yang terluka di tanah, lalu melihat sidik jari Xiang Yayue itu. Pada akhirnya, mereka mengunci pada Qin Lang yang sedang minum dengan santai. Ketika melihat Ye Lang berbaring seperti anjing mati, lebih dari belasan orang master dari keluarga Xiang sangat marah dan mengeluarkan senjata mereka untuk menghadapi Qin Lang. Xiang Yayue melambaikan tangannya untuk menghentikannya, kemudian dia melangkah maju dan menatap Qin Lang sambil tersenyum. Apakah kamu yang mematahkan tangannya ini? Senyumannya terlihat menawan, tetapi siapapun juga bisa merasakan niat membunuhnya. Benar, Qin Lang menjawabnya dengan langsung, aku tidak bisa melihat sidik jarimu. Dia tidak ingin menghampiriku dan aku juga tidak ingin menghampirinya, sehingga aku meminta orang untuk mematahkannya dan membawanya kemari. Kesombongan ini membuat banyak orang di dalam kamar menjadi marah. Ye Lang adalah orang kepercayaannya Xiang Yayue, apakah kamu bisa mematahkannya dengan sesuka hatimu? Yuzuka Azaki juga menatap Qin Lang, tetapi Qin Lang mengenakan kacamata hitamnya dan dia tidak bisa melihatnya lebih banyak. Baliknya, dia malah menganggap Qin Lang sebagai pria muda yang berpura-pura keren. Sedikit menarik, ketika mendengar tanggapan dari Qin Lang, sudut mulut Xiang Yayue membentuk lengkungan, apakah kamu ingin bermusuhan denganku? Bagi wanita ini, dia lebih berharap orang lain akan lebih takut padanya daripada keluarga Xiang. Bermusuhan, Qin Lang menggelengkan kepalanya. Kamu tidak pantas, cukup gila, cukup berani. Cekak-cekak, Xiang Yayue tersenyum tanpa marah. Ini adalah pertama kalinya aku melihat pria yang sombong sepertimu, sungguh menarik. Tetapi kamu harus berpikir lebih jelas dan pertimbangkan dengan baik, apakah kamu mampu menanggung konsekuensi ini atau tidak. Oh iya, aku lupa memberitahumu bahwa bar ini telah dibersihkan olehku. Ada lebih dari 100-an orang di dalam dan luar pintu dan juga master dari rumah sakit terlarang. Xiang Yayue tiba-tiba merasa tertarik pada Qin Lang. Aku justru ingin melihat bagaimana kamu berjalan keluar dari bar ini. Selama Xiang Yayue mengeluarkan perintah, mereka akan menjatuhkan Qin Lang segera. Aku tidak pernah memikirkan masalah ini. Qin Lang mendorong kacamata hitamnya. Dengan pelan, aku hanya berpikir bahwa kalian memberi obat kepada temanku. Penjelasan apa yang harus kalian berikan padaku? Xiang Yayue masih mempertahankan senyuman manisnya, lalu dia menatap Qin Lang dengan sikap yang merendahkan dan berkata, Tuan Muda Yuzuka tertarik pada wanitamu dan ini adalah sebuah kehormatan besar bagimu. Kamu harus merasa bersyukur, bukan tidak takut hidup atau mati seperti ini. Dia melihat sekeliling, oh iya, di manakah wanitamu? Panggil dia keluar, setelah aku menghabisimu nantinya, aku masih ingin membiarkannya membantu Tuan Muda Yuzuka untuk melampiaskan amarah.
Qin Lang melihat bahwa setelah mendengar hal-hal yang berhubungan dengan Lu Meichen, nafas Yuzuka Azaki menjadi sesak, tatapan memanas dan melihat ke sekeliling. Kemudian, dia mengeluarkan sebotol kecil dan menuangkan pil obat ke dalam mulutnya. Qin Lang melirik botol itu dan menciumnya lagi. Kamu membiarkannya pergi dari sini bukan? Setelah tidak menemukan sosok bayangan Lu Meichen, Xiang Yayue tersenyum tipis. Tidak masalah, setelah aku menghabisimu, kamu akan membiarkannya kembali dengan patuh. Xiang Yayue, mengapa kamu tidak menjadikan dirimu sendiri sebagai mainan untuk Yuzuka? Saat ini, terdengar sebuah suara yang dingin dari luar pintu. Penampilanmu sangat jelek, terdengar kata-kata yang kasar dan bising di luar pintu. Kemudian terdengar sejumlah besar suara langkah kaki dan Lu Meichen yang berpakaian hitam berjalan masuk ke dalam. Di belakangnya, diikuti oleh Liu Gui dan pengawal dari keluarga Wang yang tak terhitung jumlahnya. Satu persatu dari mereka semua menatap Xiang Yayue dan orang-orangnya. Ketika Yuzuka Azaki melihat Lu Meichen, matanya berbinar. Sayangku, kamu muncul lagi. Binatang. Plak. Sebelum Yuzuka Azaki selesai berbicara, Lu Meichen tiba-tiba menamparnya dan wajah Yuzuka Azaki tiba-tiba muncul jejak sidik jari tubuhnya terguncang dan tidak melawannya. Hanya saja dia menyentuh pipinya dan senyumannya jauh lebih semangat. Dadanya kembali terasa berfluktuasi, ekspresi di wajah Xiang Yayue yang cantik berubah drastis. Lu Meichen. Benar, wanita yang ingin dinodai oleh Yuzuka. Wanita yang diberi obat oleh Tianzong, wanita yang ingin disanjung oleh Muxiang Yayue adalah aku Lu Meichen. Lu Meichen berjalan ke depan, lalu dia berdiri di samping Qin Lang dan berkata sambil menatap Xiang Yayue dengan dingin. Sepertinya keluarga Xiang ingin berperang dengan keluarga Lu. Bab 633. Harus minta sebuah penjelasan. Liu Gui sangat marah. Kemudian dia juga berkata, Nona Xiang, keluarga Lu tidak akan melihat nona kami digertak olehmu. Yuzuka Azaki terkekeh, lalu dia merangkul Xiang Yayue sambil menciumnya secara tiba-tiba dan bertanya, Nona Xiang, dari manakah gadis itu? Dia adalah nona dari keluarga Lu Dianjing, Lu Meichen. Kata Xiang Yayue sambil mengerang, oh, keluarga Lu. Hehe. Yuzuka Azaki sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, sebaliknya, dia malah tampaknya sangat bersemangat. Nona Lu, aku merasa sangat tertarik padamu dan juga pengurus Liu ini. Jangan merasa tidak senang dulu. Sebelum menunggu mereka berbicara, Xiang Yayue berkata, pengurus Liu, Nona Lu, Tuan Muda Yuzuka hanya minum sedikit anggur saja, sehingga membuat Tianzong dan lainnya menyinggungmu dengan kebenaran diri mereka sendiri. Begini saja, Tianzong ada salah, tetapi juga tidak harus mati. Kami pasti akan menghukumnya. Tuan Muda Yuzuka akan mewakilinya untuk meminta maaf padamu. Selain itu, kami akan memberimu kompensasi sebesar 20 juta yuan. Bagaimana menurutmu? Kata-kata Xiang Yayue sudah cukup sopan. Apalagi dia juga berpikir bahwa dirinya sendiri telah memberikan penawaran yang paling terbesar untuk Nona Lu. Semua orang bersosialisasi di sini, biarkanlah masalah ini berlalu, siapapun juga tidak boleh menyimpan dendam. Nona Lu, ini adalah ketulusanku yang paling terbesar. Xiang Yayue mengatakan ini setelah melakukan pertimbangan yang mendalam. Lagi pula, keluarga Xiang dan rumah sakit terlarang sedang menghadapi tantangan yang sangat besar sekarang. Mereka termasuk dalam tahap perbaikan dan penggabungan. Sudah jelas bahwa jumlah musuh mereka tidak boleh bertambah lagi, sedangkan masa depan Lu Meichen akan memiliki latar belakang internasional. Tentu saja dia juga tidak mudah untuk digertak lagi. Xiang Yayue telah berkata demikian, tetapi Yuzuka Azaki masih bersikap acuh tak acuh. Dia masih sangat tertarik pada Lu Meichen, juga tidak tahu apakah itu karena mabuk atau lainnya. Dia menatap Lu Meichen sambil tersenyum, dengan sedikit kesan gurauan di tatapannya. Kesan dingin di tatapan Qin Lang masih belum menghilang. Saat ini,
Dia memperhatikan bahwa pria tua di belakang Yuzuka Azaki memiliki wajah yang dingin tanpa senyuman, tatapannya yang tajam tertuju pada setiap orang, seolah-olah dia akan bertindak di kapan saja. Lu Meichen jelas juga sangat marah. Tetapi dia adalah wanita super di tempat kerja, terutama kedatangan Qin Lang semakin memperkuat kepercayaan dirinya. Nona Siang, jangan bicara begitu enteng, kalian juga baru saja tahu bahwa jika aku tidak bertemu dengannya secara kebetulan, takutnya keinginan dan tujuan kalian sudah tercapai, sedangkan aku juga takutnya sudah dinodai sejak awal. Aku tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Aku Lu Meichen bukanlah wanita yang dapat digertak oleh siapapun. Aku tidak begitu murahan dan aku juga tidak membutuhkan uang 20 juta yuanmu itu. Aku tidak menerima persyaratan kalian. Jika ingin mendapatkan pengampunanku, cukup satu saja. Patahkan satu tangan tuan muda Yuzuka itu atau tidak aku tidak akan pernah selesai dengan kalian. Lu Meichen merasa malu dan marah saat terjadi insiden besar yang demikian di depan Qin Lang. Dia juga termasuk nona dari keluarga kaya. Bagaimana mungkin dia bisa menderita kerugian yang begitu besar? Sambil berkata demikian, Lu Meichen juga sengaja untuk melirik Qin Lang dan melihat reaksi Qin Lang, sedangkan Qin Lang menyipitkan matanya dan jelas bahwa dia merasa puas dengan Lu Meichen yang mendominasi. Meskipun Lu Meichen terlihat begitu kasihan di depan Qin Lang, tetapi dia juga tidak bisa terlihat begitu kasihan di depan beberapa bajingan itu. Jika tidak, maka Qin Lang akan sedikit merendahkan dirinya. Ekspresi di wajah Xiang Yayue tiba-tiba berubah menjadi dingin. Tentu saja, persyaratan ini tidak dapat diterima, tetapi apakah kamu mengira bahwa keluarga Xiangku takut padamu? Nona Lu, jangan bersikap keterlaluan, kami masih utuh sekarang, bagaimana bisa kamu mengeluarkan permintaan yang berlebihan seperti itu? Kami yang meminta maaf kepadamu, bukan berarti bahwa kami takut padamu, hanya saja ingin menyelesaikan masalahnya. Jika kamu masih tidak menerima, kalau begitu maafkan kami, jangan salahkan kami yang kejam. Bah, kurangi omong kosongmu, Lu Meichen berkata dengan santai, ada apa jika masalah ini terlibat padamu? Nona Siang, aku akan menghitung waktu selama 30 detik. Setelah waktunya habis, jika persyaratanku masih belum terpenuhi, persilakan kamu untuk menanggung segala konsekuensinya. Liu Gui berdiri dengan tegak, siap. Siaplah, teriak Lu Meichen. Aduh, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sendiri sebagai hidangan? Hehehe. Xiang Yayue tertawa, jika benar ingin bertindak, di sini adalah wilayahku. Tuan muda Yuzuka adalah putra sulung dari tetua rumah sakit terlarang. Bukannya konyol jika kamu menginginkan satu tangannya. Saat ini, Liu Gui berkata dengan tanpa ekspresi, Nona, masih tersisa waktu 20 detik lagi. 19, 18, diam. Orang Tokyo di belakang berdiri keluar dan berkata dengan jijik, hei kamu yang bermarga Liu, Tuan muda Yuzuka kami adalah tamu teratas di dunia bela diri Tiongkok, siapakah kamu? Ini adalah penghinaan dan kelalaian terhadap rumah sakit terlarang kami, apa-apaan ini? Ultimatum. Lu Meichen masih lanjut menghitungnya, 10, 9,8. Diam. Orang Tokyo merasa bahwa Tuan muda Yuzuka telah dihina dan terus berteriak, tetapi begitu waktunya sudah habis, Liu Gui telah mengambil tindakan. Jangan melihat bahwa dia hanyalah pria tua yang lemah, tindakannya yang secepat kilat membuat orang Tokyo itu terkejut. Orang Tokyo itu bagaikan tumpukan jerami, yang langsung dilemparkan ke meja di kejauhan sana. Banyak botol dan kaleng jatuh ke tanah dan orang Tokyo itu telah menghancurkan meja. Tubuhnya berlumuran darah sambil menjerit kesakitan, mata dari semua orang membelalak dan tidak tahu harus menggunakan bahasa apa untuk menggambarkan kekerasan dari Liu Gui yang menakjubkan ini. Qin Lang tersenyum dan menyaksikannya dari samping dengan dingin. Dia mengamati tindakan dari orang-orang itu setiap saat. Saat ini, dia menemukan bahwa Tuan muda Yuzuka itu tiba-tiba menyentuh dadanya sendiri ketika dia melihat adegan pertarungan ini.
seolah-olah dia menunjukkan sedikit rasa sakitnya. Segera setelah Liu Gui bertindak, wajah Xiang Yayue yang cantik menjadi dingin, lalu dia berteriak, "Lu Meichen, kamu yang bertindak. Terlebih dahulu, jangan salahkan aku yang kejam. Aku akan menyarankanmu untuk terakhir kalinya, berhentilah dan pergi dari sini." Tidak ada ekspresi lagi di wajah Lu Meichen. Liu Gui, sekarang adalah giliran Yusuke Azaki. Liu Gui mengangguk dan kemudian melambaikan tangannya. Pengawal dan master dari kedua belah pihak saling bergegas untuk bertarung satu sama lain. Ketika melihat bahwa pertarungan itu sengit, banyak orang berpakaian hitam tiba-tiba bergegas masuk dari luar pintu dan mengepung semua orang. Kemudian ada seorang pria tampan yang dingin berjalan masuk ke dalam. "Hentikan!" teriak seorang asisten pria itu di sampingnya. Kemudian, ketika melihat orang-orang mendengarnya, ada seorang bawahannya mengangkat pistolnya dan menembak ke atas. Suasana di tempat mendadak hening, kemudian, cahaya dingin di mata anak muda itu sepertinya akan membunuh orang-orang di tempat. Kapan saja sudah ada orang yang mengenalinya sejak awal. Dia adalah Yang Zhangguo, tuan muda yang terkenal di kota Yanjing dan selalu dihormati oleh dunia putih ataupun dunia bawah tanah. Jika dibandingkan dengan keluarga, itu hanya akan lebih hebat lagi daripada orang-orang di tempat. Penampilan Yang Zhangguo yang demikian membuat Qin Lang merasa sangat tidak senang. Dia merasa sedikit muak terhadap orang itu yang tampaknya kejam. Kemudian dia berpikir, seberapa hebat dia. Tuan muda Yang, Presiden Yang. Suasana di tempat menjadi hening sesaat dan banyak orang mulai menyapa Yang Zhangguo, sedangkan Lu Meichen jelas juga mengenal Yang Zhangguo ini. Tuan muda Yang. Lu Meichen melangkah maju ke depan, lalu dia mengulurkan tangannya dengan sopan. "Keluarga Lu berteman dengan keluarga Yang." Lu Meichen dan Yang Zhangguo pernah bermain selama beberapa waktu ketika mereka masih kecil. Meskipun mereka sudah tidak lama berhubungan lagi, tetapi dia merasa bahwa Yang Zhangguo tidak punya alasan untuk tidak membantunya menyelesaikan masalah ini. Bab 634. Tamatlah sudah Yuzuka. Harus dikatakan bahwa Yang Zhangguo memiliki efek mencegahnya sendiri di dalam sekelompok orang-orang Yanjing ini, ditambahkan dengan orang-orang itu membawa senjata dan kemudian terus menyapanya satu persatu. Pada akhirnya, seluruh suasana di tempat tiba-tiba menjadi tenang. Kerumunan yang awalnya bertarung juga menghentikan gerakan mereka sekarang. Mereka semua minggir ke samping, menatap dengan marah dan siap untuk bertindak di kapan saja. Tetapi mereka semua telah dihentikan oleh Yang Zhangguo. Liu Gui juga secara alami mengenal Yang Zhangguo. Saat ini, dia bergegas ke depan Yang Zhangguo dan juga tanpa sadar memblokir Qin Lang di belakangnya. Jelas bahwa menurut Liu Gui, bobot Yang Zhangguo jauh berkali-kali lebih besar daripada Qin Lang dan juga karena langkah ini, Yang Zhangguo tidak melihat keberadaan Qin Lang. Yang Zhangguo tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi momentumnya telah merebut perhatian dari banyak orang. Dia hanya memunggungi tangannya dan tatapannya yang dingin menyapu wajah dari semua orang. Ada beberapa orang tanpa sadar bergidik, lalu menundukkan kepalanya dan tidak berani untuk bersuara. Xiang Yayue sebagai nona dari keluarga Xiang bahkan juga sedikit memalingkan kepalanya. Dia tidak berani menghadapi tatapan Yang Zhangguo yang tajam secara langsung. Lu Meichen juga jelas merasa tidak tenang. Kemudian dia melirik Qin Lang dan baru saja merasa tenang ketika berada di keluarga Xiang. Xiang Yayue adalah wanita yang sangat dihargai oleh Xiang Feixiong. Selanjutnya, Xiang Feilong sudah kalah. Setelah orang-orang keluarga Xiang dibunuh oleh Qin Lang, Xiang Yayue bahkan lebih dihargai, tetapi jika dibandingkan dengan Yang Zhangguo, dia jelas jauh lebih rendah. Kalian benar-benar tidak tahu kompleksitas dunia. Sekarang situasi di kota Yanjing sudah sangat berbeda, apalagi sudah bertambah banyak kekuatan yang berbeda dari yang sebelumnya. Bahkan aku Yang Zhangguo juga harus mengontrol diri sekarang, sedangkan kalian malah menimbulkan masalah dan bersikap arogan. Kalian ingin mencari mati. Alis mata Yang Zhangguo berkerut. Lu Meichen bekerja di bisnis anggur dan juga ada hubungannya dengan obat-obatan. Song Changwei itu bukanlah orang yang vegetarian.
Apakah kamu masih ada niat untuk melawan mereka? Putrinya Song Changwei telah mengalami kecelakaan dan masih terbaring di dalam rumah sakit. Suasana hatinya sangat buruk. Jika masalah kalian terdengar ke dalam telinganya, dia pasti tidak akan melepaskan kalian pergi begitu saja. Meskipun dia hanyalah wakil kepala biro di departemen medis, tetapi dia memiliki reputasi yang tinggi dan dapat berbicara di banyak bidang. Kamu dan Xiang Yayue bertarung di tengah hari ini, apalagi juga telah diperhatikan oleh Song Changwei sekarang. Dia pasti tidak akan mengizinkan keberadaan dari masalah ini dan kalian pasti akan jatuh sial pada saat itu. Mungkin saja aku tebak bahwa Song Changwei sekarang telah memiliki sebuah rencana, yaitu memanfaatkan pengaruhnya. Tidak hanya di bidang yurisdiksinya sendiri, tetapi juga akan melakukan perbaikan skala besar terhadap orang-orang dari keluarga kaya di kota Yanjing dari semua bidang. Ini juga bukan tidak mungkin. Rasa keadilan Song Changwei sangat kuat. Dia tidak akan mentolerir hal-hal yang tidak masuk akal ataupun tidak adil. Selama dia merasa bahwa itu salah, dia pasti tidak akan mentolerirnya dan melepaskannya. Coba kalian pikirkan, bukannya kalian sedang cari mati sekarang? Harus tahu bahwa ada banyak orang yang mendukung Song Changwei di belakang. Aku menyarankan kalian lebih mengontrol diri. Untuk belakangan ini, apakah kalian mengira bahwa keluarga Xiang dan keluarga Lu sudah sangat hebat? Benar atau tidak? Omong kosong. Jika masalah kalian telah ditemukan, kalian tetap akan mati. Dasar sekelompok orang yang tidak punya otak, kata Yang Zhangwo sambil memelototi Lu Meichen dan Xiang Yayue dengan kejam. Seolah-olah dia sedang mengajari anak-anaknya sendiri. Lu Meichen juga tidak mengungkapkan ketidaksenangannya, melainkan dia hanya diam-diam menundukkan kepalanya dan berkata, "Zhangwo, bukan karena aku tidak memberi muka ini kepada keluarga Xiang, tetapi orang-orang dari keluarga Xiang sungguh keterlaluan. Mereka mengandalkan kekuatan dari orang Tokyo untuk bertindak di wilayahnya sendiri, apalagi mereka juga ingin menodaiku. Menurutmu siapa yang salah di masalah ini? Apakah aku tidak boleh meminta sebuah penjelasan?" Sebelum Yang Zhangwo berbicara, Xiang Yayue membantahnya terlebih dahulu. "Tuan Muda Zhangwo, bukan, kami juga tidak tahu bahwa itu adalah nona dari keluarga Lu. Setelah kami menemukan bahwa ada yang salah, kami juga meminta maaf dan memberinya kompensasi, tetapi Lu Meichen ini malah tidak menerimanya dan ingin meminta Tuan Muda Yuzuka untuk membayar pengorbanannya. Tuan Muda Yuzuka bukanlah orang biasa, bagaimana mungkin dia menerima persyaratan dari Lu Meichen? Tentu saja kami harus bertarung." Kata-kata Xiang Yayue terdengar masuk akal, seolah-olah dirinya sendiri yang paling benar. "Sudahlah, jangan bicara lagi, aku akan menyelesaikan masalah ini. Kalian semua dengar kata-kataku dengan baik-baik." Yang Zhangwo jelas tampak seperti bos di antara para tuan muda di kota Yanjing dan langsung menyela kata-kata dari kedua nona itu. Semua orang menatap Yang Zhangwo dengan bengong. Mereka tidak tahu keputusan apa yang akan dibuat oleh Yang Zhangwo. Bagaimanapun, ekspresinya terlihat aneh dan tidak tahu sepihak pada siapa. Tetapi semua orang memiliki sejenis firasat bahwa sepertinya Yang Zhangwo juga tidak punya niat untuk mengembalikan keadilan Lu Meichen. Boom! Saat ini, tiba-tiba terdengar suara yang keras di alam kamar ini. Tanpa adanya sedikit peringatan pun, Yuzuka Azaki menutupi perutnya sendiri dan jatuh ke tanah. Ekspresi di wajahnya terlihat sangat menyakitkan. Senyuman licik yang awalnya di wajahnya sudah menghilang dan digantikan oleh kebencian yang disebabkan oleh keterkejutan yang luar biasa. Hanya saja dia sudah terluka sekarang dan hanya bisa berjuang di tanah sambil terengah-engah. Ekspresi wajahnya yang ganas juga telah menghilang untuk sementara waktu, apalagi lukanya tampaknya sangat serius. Yang membuat Yuzuka Azaki merasa sedikit sulit untuk bernafas dan sepertinya dia hanya memiliki nyawa setengah. "Tuan Muda Yuzuka, Tuan Muda Yuzuka, ada apa dengan Anda?" Beberapa praktisi Tokyo bergegas kemari, sedangkan pria tua di belakangnya juga merasa terkejut dan tidak tenang karena tidak melindungi majikannya sendiri dengan baik. Xiang Yayue juga merasa sangat terkejut.
karena dia sama sekali tidak melihat siapa yang bertindak dan orang-orang Tokyo yang paling diharapkan oleh keluarganya untuk beraliansi telah dipukuli sampai seperti ini. Setelah orang-orang Tokyo itu berlari kemari, pria Tokyo yang tua itu menghalangi mereka dan mengeluarkan sebotol obat dari dalam pakaiannya. Kemudian dia mengangkat Yuzuka Azaki ke dalam pelukannya dan menuangkan obat itu ke dalam mulutnya. Pria tua ini adalah praktisi bela diri yang paling kuat di keluarga Yuzuka. Dia adalah seorang master bela diri di keluarga Yuzuka ketika dia masih muda. Dia sangat setia, sehingga keluarga Yuzuka menugaskan pria tua ini untuk melindungi putra mereka. Pria tua ini adalah senior tua di rumah sakit terlarang dan juga dokter yang langka untuk ditemui. Namanya adalah Suzuki Buchizo. Oleh karena itu, keluarga Yuzuka merasa sangat tenang dan berpikir bahwa Suzuki Buchizo adalah bawahan yang paling efektif untuk melindungi Yuzuka Azaki. Suzuki Buchizo malah tidak melihat bagaimana bisa tuan mudanya terluka dan rasa keterkejutan di dalam hatinya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saat ini, yang paling terpenting adalah menyembuhkan tuan mudanya. Obat di dalam botol itu adalah obat Tokyo rahasia yang diracik oleh dirinya sendiri selama bertahun-tahun. Di dalamnya mengandung cairan ungu dan sangat mudah untuk diserap, namun, kepercayaan diri Suzuki Buchizo segera mengalami pukulan. Setelah meminum obat itu, tidak ada efek yang muncul, sedangkan Yuzuka masih hampir sekarat dan wajahnya malah berubah menjadi lebih pucat. Ekspresi di wajah Suzuki Buchizo sekarang menjadi semakin serius. Lalu dia mengeluarkan 2 jarum perak dari sakunya dan menusuk tubuh Yuzuka dengan cepat. Teknik Suzuki Buchizo sangat terampil dan sudah terlihat bahwa dia adalah dokter tua. Apalagi ada beberapa teknik yang terlihat sangat aneh, tetapi tidak peduli seberapa hebat keterampilan medisnya, Yuzuka masih belum kembali pulih sedikit pun. Sudahlah, kamu tidak bisa. Kinlang tiba-tiba menyentuh bahu Suzuki Buchizo di samping dan tiba-tiba tersenyum, sungguh menyia-nyiakan tenagamu saja, dia sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Apa? Siang Yayue tampaknya kaget, siapakah kamu? Apakah kamu yang membuat tuan muda Yuzuka seperti ini? Ketika Siang Yayue mengatakan ini, semua tatapan tertuju pada Kinlang. Ketika mereka melihat Kinlang, mereka tidak mengenal Kinlang dan tidak tahu apakah Kinlang memiliki metode yang seperti ini atau tidak. Bab 635 Jangan meremehkan kemampuanku. Iya, tidak ada orang yang melihat Kinlang bertindak, bahkan juga tidak ada orang yang memperhatikan keberadaan Kinlang. Bagaimana mungkin itu adalah Kinlang? Lagi pula, siapakah Kinlang? Kebanyakan orang sama sekali tidak memperhatikannya, sedangkan Yang Zhangwo seperti melihat hantu saat melihat Kinlang. Dia tiba-tiba terkejut, hanya saja karena statusnya sendiri. Dia berusaha untuk menekan emosinya sendiri, kemudian dia menunjukkan penampilan yang sama sekali tidak mengenal Kinlang. Keberanian yang bagus, wajah Siang Yayue yang cantik menjadi sangat dingin. Semua orang di tempat memiliki identitas sendiri. Siapakah Kinlang? Pengawal. Apakah pengawal memiliki hak untuk berbicara atau hak untuk menyerang orang lain secara inisiatif? Hehe. Aku membantu Lu Meichen untuk membereskan si Yuzuka itu. Kalian semua bisa bergegas padaku. Lu Meichen adalah orangku. Jika ada orang yang mengertaknya, itu berarti bahwa dia melawanku dan aku akan membuatnya hidup menderita. Kata Kinlang sambil tersenyum dan mengangkat alis matanya. Ketika Kinlang mengatakan ini, Lu Meichen langsung terharu. Kinlang selalu bersikap sangat dingin padanya, tetapi sekarang kata-kata ini keluar dari mulut Kinlang, yang membuat Lu Meichen memiliki sejenis dorongan impulsif untuk menangis. Tidak peduli apakah itu adalah kenalan lama sejak kecil ataupun kata-kata yang terdengar besar-besaran, sebenarnya itu sama sekali tidak peduli pada dirinya sendiri. Ini adalah penghinaan setelah diberi obat bius, tetapi tidak ada orang yang bisa membiarkan hal ini lewat begitu saja. Pengurus Liu dan lainnya baru saja membuat keributan. Lagi pula, mereka juga tidak berani menyerang Yuzuka. Sedangkan Kinlang mengendalikan musuh dengan satu gerakan dan sama sekali tidak peduli pada sikap apapun itu.
Kegagahannya ini membuat orang-orang dari keluarga Lu merasa sangat malu. Yang Zhang Wo berpura-pura tidak mengenal Qin Lang, tetapi Qin Lang jelas tidak memberinya muka dan tidak takut akan memperburuk masalah. Saat ini, dia mengertakkan giginya dan menunjukkan ekspresi yang garang. Tentu saja dia tahu bahwa Qin Lang bukanlah seorang pengawal biasa dan orang yang dia hadapi adalah lawan yang sangat sengit. Aku akan membunuhmu. Xiang Yayu mengertakkan giginya dan wajahnya yang cantik menjadi pucat. Bunuhlah. Lebih baik untuk membuat tempat ini penuh dengan genangan darah, agar sesuai dengan niatku. Jika kalian ingin membunuhku, maka aku juga akan membunuh kalian dan tidak akan meninggalkan satu pun dari kalian semua. Kata Qin Lang acuh tak acuh, seolah-olah membunuh orang sama dengan mencubit seekor semut sampai mati. Memang benar bahwa begitu seorang master di alam dewa menunjukkan keterampilan bela dirinya yang sejati, itu benar-benar akan membuat tempat ini menjadi penuh dengan genangan darah dan semua orang di sini bagaikan semut di matanya. Selama Qin Lang berpikir bahwa orang itu harus mati, maka orang itu harus mati secara teoritis. Qin Lang berada di keberadaan yang melampaui dunia, tetapi orang-orang itu terus menyinggung keagungannya sewaktu-waktu. Terkadang dia juga malas untuk berpura-pura menjadi orang biasa. Xiang Yayue menjadi marah. Apakah kamu menginginkan nyawaku? Siapakah kamu? Beraninya kamu menginginkan nyawaku? Hahaha. Jujur saja, Xiang Yayue sudah sangat marah. Dia sama sekali tidak pernah menyangka bahwa masalah ini sudah diselesaikan sampai saat ini, tetapi ternyata orang yang menyelesaikannya adalah seorang pengawal yang mengenakan pakaian yang sangat biasa bukan? Embun beku di wajahnya sudah mengembun menjadi es. Jika bukan karena masih ada banyak sosok tokoh besar di tempat, dia pasti akan memerintahkan bawahannya untuk membunuh Qin Lang dan sekaligus melampiaskan kebenciannya. Yang lainnya sepertinya tidak ingin berperang, terutama si pria tua itu. Meskipun dia marah, tetapi dia tidak memerintahkan orang-orang Tokyo itu untuk menyerang Qin Lang. Melainkan dia mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan Yuzuka. Sebenarnya, pemikiran Suzuki Buchizo sangat mendalam. Hidup atau matinya tuan mudanya sekarang masih belum dipastikan dan masih tidak tahu dengan penyebabnya. Jika dirinya sendiri tidak bisa menyelamatkannya, mungkin saja Qin Lang di depannya bisa menyelamatkannya, sehingga dia tidak bisa bertindak gegabah. Diikuti dengan jarum Suzuki Buchizo, ekspresi di wajah Suzuki Buchizo menjadi lebih pucat, karena masalahnya benar-benar bergerak ke arah yang tak terduga. Wajah Yuzuka menjadi semakin buruk dan warna darah di wajahnya juga banyak memudar, yang perlahan-lahan berubah menjadi monster yang pada dasarnya tidak berdarah. Ini adalah tanda kehidupan yang sudah terganggu dan hampir akan mati. Sebagai dokter selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin Suzuki Buchizo tidak mengetahuinya? Xiang Yayue bergegas ke depan, wajahnya terlihat sayu dan panik. Saat ini, Suzuki Buchizo mengedipkan matanya pada Xiang Yayue dan mengangguk kepalanya pada Qin Lang. Xiang Yayue tercengang sesaat dan Suzuki Buchizo menambahkan satu kalimat, biarkan orang itu memikirkan caranya. Saat ini, Xiang Yayue baru saja kembali sadar, kemudian dia berteriak, pengawal itu, kemarilah, sembuhkanlah tuan muda Yuzuka atau tidak kamu tidak akan bisa keluar dari pintu ini hari ini. Xiang Yayue, kata-katamu sangat kasar dan aku seharusnya menghadiahmu dengan beberapa kali tamparan, tetapi aku malas untuk menamparmu. Keluarga Xiang penuh dengan orang yang tidak sadar diri, apalagi kamu adalah seorang wanita, aku akan menyimpan tamparan untukmu ini sementara. Yuzuka itu sudah tidak bisa diselamatkan lagi, bahkan jika dewa datang, dia juga tidak bisa diselamatkan. Kata Qin Lang dengan santai, seolah-olah dia meremehkan segalanya di dunia ini. Kamu lihat gerakan tangannya. Tiba-tiba, terdengar suara yang aneh dan hanya melihat mata yang Zhang Wo yang melotot, seolah-olah akan memakan orang. Penampilannya yang biasanya serius benar-benar berbeda dari sekarang. Orang-orang melihat Qin Lang secara bersamaan dan hanya melihat bahwa gerakan Qin Lang memang terlihat sedikit aneh. Jari tengahnya ditekuk ke atas dan saling bergenggam dengan ibu jarinya,
tampaknya ada sedikit bergerak. Jika kondisi Yuzuka yang sekarang disebabkan oleh Qinlang, pastinya Qinlang telah melakukan gerakan itu di tangannya. Yang Zhengwo selalu mengamati setiap gerakan Qinlang secara diam-diam. Awalnya, dia merasa ragu apakah Qinlang yang melukai Yuzuka atau tidak, tetapi tidak peduli apakah itu benar atau tidak, bertambah satu teman adalah bertambah satu serangan terhadap musuh. Selain itu, gerakan tangan Qinlang memang terlihat sedikit aneh, apalagi dia mengakui bahwa dirinya sendiri yang menyerang Yuzuka. Namun, Yang Zhengwo tidak menyangka bahwa Qinlang sama sekali tidak peduli, bahkan jika semua orang di sini adalah musuhnya, dia masih bisa mendapatkan kesempatan untuk mundur. Gerakan tangan Qinlang memang sedikit aneh, bahkan sepertinya ada sedikit cahaya di ujung jari tangannya. Apa ini? Semua orang merasa lebih takjub. Selain itu, wajah Yuzuka akan mengalami perubahan jika Qinlang menggetarkan tangannya. Jika melihatnya lebih dekat lagi, memang ada hubungan yang besar di antara keduanya ini. Zhengwo, Lu Meichen juga akhirnya sudah marah. Yang Zhengwo jelas sepihak pada Yuzuka dan akhirnya dia telah mengungkapkan wujud aslinya. Bukannya dia bilang bahwa dia melakukannya demi kebaikan dua keluarga, bukannya dia meminta untuk tidak berkonflik. Mengapa dia tiba-tiba menjadi sangat marah sekarang? Diam. Ekspresi di wajah Yang Zhengwo menjadi dingin. Siapakah kamu? Aku akan memperhitungkannya denganmu nantinya. Kamu. Wajah Lu Meichen tiba-tiba berubah menjadi pucat karena marah. Hubungan persahabatan seperti apa ini, yang begitu tidak berharga di mata Yang Zhengwo, apalagi Yang Zhengwo juga ingin memperhitungkannya dengan dirinya sendiri bukan? Apa yang dia perhitungkan? Suzuki Bushizo akhirnya telah menyadari bahwa inti masalahnya tidak bergantung pada Qinlang yang ingin menyelamatkannya atau tidak, melainkan dirinya sendiri sedang menyelamatkannya, sedangkan Qinlang sedang merusaknya di samping. Dia benar-benar tidak bisa mentolerirnya lagi. Suzuki Bushizo menggunakan kekuatannya yang paling besar untuk bergegas menuju Qinlang dengan ganas. Seluruh kamar bisa merasakan angin dingin yang sangat kuat dan ganas dan kedua tangan Suzuki Bushizo berubah menjadi bentuk cakar yang tajam. Jika dilihat dari situasinya, dia sepenuhnya ingin memukul Qinlang sampai mati. Qinlang tersenyum dingin, lalu dia mengangkat tangan kanannya dan menjentik jari tengahnya. Cahaya yang redup bersinar, dada Suzuki Bushizo seolah tertembak oleh panah dan kemudian jatuh ke tanah. Dia menutupi dadanya dan bergerak di tanah beberapa kali. Pada akhirnya, dia tidak bangun, seolah-olah ada sesuatu yang memblokirnya. Semua orang tercengang dan siapapun juga tidak menyangka bahwa Qinlang akan begitu hebat. Keterampilan bela diri apa-apaan ini, yang membuat dirinya sendiri yang berdiri diam di tempat bisa menjatuhkan lawan.